Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim daiman abada ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa manjatkan puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya, terutamanya nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat kesehatan, nikmat untuk hadir berjamaah di masjid ini. Kemudian semoga dengan nikmat-nikmat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat untuk mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Salawat teriring salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin yang dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita mengenai pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pembahasan tafsirnya. Pada pembahasan telah lalu kita telah menjelaskan bahwa kita tidak bisa atau biasanya kita tidak akan meminta perlindungan kecuali terhadap orang yang kita kenal. Ia berkuasa, ia hidup, ia tidak lemah. Dan itu telah kita jelaskan beberapa mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya bahwa Allah itu ada, Allah itu maha terdahulu, Allah itu maha kekal, Allah itu berbeda dengan segala makhluknya. Kemudian Allah itu tidak berkebutuhan terhadap makhluknya. Keenam ini merupakan gambaran daripada sifat atau surah Al-Ikhlas. Semuanya terdapat di surah Al-Ikhlas. Yang pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah adalah Allah yang Maha Esa, itu gambaran wahdaniyahnya Allah Subhanahu wa taala, kemahaesaannya. Allahus Samad artinya Allah tempat bergantungnya segala sesuatu, segala kebutuhan hajat kita bergantungnya dan mintanya kepada Allah. Ini menunjukkan Allah itu tidak butuh terhadap makhluknya, karena makhluk yang butuh kepadanya. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Al-Ghani. Kemudian lam yalid. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak, menunjukkan apa ini adalah sifat baqanya Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang melahirkan itu pasti mati. Artinya mengandung sifat kekekalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak dilahirkan. Tidak dilahirkan. Artinya tidak ada yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan akan sifat qidamnya Allah Subhanahu wa taala. Dalil qidam juga dari hadis sudah kita sebutkan pembahasan telah lalu. Artinya maha terdahulunya Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sesuatu pun yang mendahulunya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak setara dengan siapapun, tidak serupa dengan siapapun. Ayat ini menunjukkan bahwa sifatnya mukhalafah lil hawadits. Menyelihi segala sesuatu yang Allah ciptakan. Nah, ini merupakan ringkasan daripada materi yang telah kita utarakan, jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kepada sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-qudrah. Artinya kuasa, kemampuan. Sifat kemampuan Allah Subhanahu wa taala ini yang menjadikan kita ada dan tiada.
yang menjadikan makhluk ada dan tiada. Ijadu kulli mumkinin wa i'damihi. Dengan sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan segala sesuatu yang ada selain Allah Subhanahu wa taala, kami pun juga meniadakannya. Sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala ini tidak terbatas. Nah, ada poin yang harus kita pahami. Sifat kudrahnya Allah tidak terbatas. Ini yang pertama. Ya. Kalau makhluk itu memiliki keterbatasan, butuh hal-hal pelengkap dalam hidupnya. Nah, sedangkan Allah tidak butuh hal-hal pelengkap dalam hidupnya atau dalam keberadaannya. Ya. Yang kedua, sifat Allah Subhanahu wa taala ini tidak berbagi-bagi. Ya, kalau manusia berbagi-bagi sifat kuasanya, misalnya mengangkat pulpen, tentu beda sifat kuasanya, kekuatannya ketika ingin mengangkat ini, apa ini? Mikrofon. Ketika ingin mengangkat ini pasti beda lagi. Ketika ingin mengangkat motor pasti dibantu oleh orang, nggak bisa sendiri. Artinya sifat manusia itu terbagi-bagi kuasanya. Allah Subhanahu wa taala tidak terbagi-bagi kuasanya. Kalau menginginkan sesuatu langsung jadi. Kemudian tidak bersyarat. Ya. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, kuasa kita bersyarat. Ya. Harus dipilih terlebih dahulu baru bisa berkuasa di Indonesia. Kalau nggak dipilih nggak jadi berkuasa. Allah nggak butuh gitu. Nggak harus dipilih oleh makhluknya. Allah yang sudah berkuasa, kan Allah yang menciptakan makhluknya. Allah yang menciptakan manusia. Ya. Tidak butuh perlengkapan. Ya. Kalau manusia ingin menggunakan kekuasaannya, misalnya kekuatannya ingin menciptakan meja, butuh perlengkapan. Allah SWT tidak butuh perlengkapan untuk menciptakan segala sesuatu yang ada dalam makhluknya. Kemudian tidak berproses. Kuasanya Allah tidak berproses. Asal ingin pasti jadi. Kun fayakun. Kalau mengatakan Allah menginginkan segala sesuatu, dia katakan kun, jadilah. Langsung jadi hal itu. Fayakunu, maka hal itu akan terjadi. Makan ada, maka akan wujud. Ya. Nah, kalau kita bertanya bagaimana misalnya dengan firman Allah yang menciptakan bumi dan langit selama 6 masa. Kan langsung jadi. Kenapa kau butuh 6 masa? Nah, disebutkan kan dalam Al-Quran, apa itu? Walaqad khalaqnas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Artinya, dan sungguh kami telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam masa atau tempo 6 hari. Nah, ini artinya jawabannya karena Allah yang menghendaki demikian. Bukan karena Allah butuh waktu, tapi karena kehendak Allah yang menentukan, yang menginginkan bahwa ia menciptakan langit dan bumi dalam tempo 6 hari. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil yang menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Misalnya kita bertanya dalil. Nah, dalilnya adalah disebutkan dalam Al-Qur'an, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surah Al-Baqarah. Kemudian dalil berikutnya, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi innahu kana aliman qadira. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah jadikan lemah dari segala sesuatu yang ada di langit, wala fil ardi, yang tidak pula yang ada di muka bumi. Innahu kana aliman qadira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala
tidak disifati dengan sifat yang lemah. Karena kalau sesuatu yang bersifat yang lemah pasti ia makhluk. Makhluk ini kekuasaannya terbatas. Kemudian terbagi. Kemudian bersyarat. Kemudian berproses. Ini harus kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah seperti makhluk dalam hal kekuasaannya. Kemudian berikutnya adalah al-iradah. Al-iradah ini artinya Allah berkehendak. Apa maksudnya berkehendaknya di sini? Takhsisu kulli mumkinin. Menentukan detail segala sesuatu daripada makhluknya. Ketika misalnya Allah berkehendak menciptakan manusia, maka manusia ini dikehendaki Allah bentuknya berbeda semua jempol jarinya. Tidak ada orang di dunia ini sama jempol jarinya. Makanya kehendak Allah itu yang menjadikan iradah berasal daripada inilah yang menunjukkan akan adanya iradanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya detail daripada ciptaannya itu adalah ditentukan oleh iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau keberadaan ciptaannya itu ditentukan oleh kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, tapi detailnya ditentukan oleh iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sama, yang menciptakan manusia ada laki-laki, ada perempuan, ada yang putih, ada yang hitam, ada matanya yang coklat, ada yang kebiru-biruan. Nah, ini merupakan detail segala sesuatu. Ada menjadi orang Indonesia, ada menjadi orang Mesir, ada yang tinggal di Jakarta, ada yang tinggal di Sulawesi. Orang Sulawesi bisa ke Jakarta. Nah, itu adalah iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang Sulawesi kan tinggal di Depok sekarang. Bahkan ini adalah iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kehendak. Misalnya ada yang Allah ciptakan perempuan melahirkan. Ada yang tidak melahirkan. Ada yang terpelajar, ada juga yang tidak terpelajar. Ini merupakan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi? Kaya, miskin. Ketentuannya Allah Subhanahu wa taala, kehendaknya Allah. Sehat, sakit. Nah, ini juga merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendaki demikian. Ketika Allah menghendaki kita sakit, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika Allah menghendaki kita lumpuh, kita nggak bisa berjalan, mau ngapain? Nggak bisa berjalan. Itu kan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil dari Al-Qur'an yang menghendaki atau yang menunjukkan akan sifat iradah Allah Subhanahu wa taala adalah fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa taala mengerjakan apa yang ia kehendaki. Surah Al-Buruj ayat 16. Kemudian juga dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang dikehendakinya dan apa yang dipilihnya. Maka lahumul khiyarah. Tidaklah makhluknya memiliki hal demikian, memiliki pilihan. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka sekutukan. Ini surah Al-Qasas ayat 68. Kemudian berikutnya adalah sifat al-haya. Al-haya ini artinya hidup.
Tapi juga ini harus kita pahami ada 4 poin. Ya. Yang pertama, hidupnya Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Ya. Yang kedua, tidak bersyarat. Yang ketiga, tidak terbagi. Yang keempat, tidak berproses. Nah, sekarang kita jelaskan. Yang pertama, hidupnya Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas, tidak bertempat. Ya, seperti bertempatnya manusia. Manusia bertempat. Segala sesuatu diciptakan ini bertempat. Apa ini? Saya bertempat di atas sajadah, sajadah ini bertempat di atas karpet. Nah, bertempat semua. Nah, dibatasi, saya dibatasi dengan sesuatu yang ada di bawah saya. Dibatasi juga dengan apa yang di atas saya. Dibatasi dengan apa yang di samping saya. Intinya dibatasi. Terbatas. Jadi seseorang yang meyakini Allah bertempat itu bisa membawa kepada 2 kekufuran. Yang pertama, meyakini ada sesuatu yang bersama Allah selain Allah. Nah, ini juga bertolak belakang dengan ayat Al-Quran. Itu dia meyakini ada yang bersambung dengan Allah. Allah itu wahdaniyah. Allah itu mukhalafah lil hawadis. Berbeda dengan makhluknya. Kemudian bertolak belakang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Allah telah ada dan belum ada sesuatu pun yang membersamainya. Wa lam yakun syai'un qablahu, dalam hadis lain disebutkan wa lam yakun syai'un qablahu, dan tidak ada sesuatu yang mendahulunya. Wa lam yakun syai'un ma'ahu, dan tidak ada sesuatu yang bersamanya. Nah, dalam hadis lain bunyinya kayak gitu. Kemudian hal kedua yang mengantarkan kepada kekufuran ketika meyakini Allah bertempat itu menyelisihi ayat lain. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan segala sesuatu yang merupakan dari ciptaannya. Al-alam artinya segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia ini ciptaan Allah. Tempat yang ada di muka bumi semuanya merupakan ciptaan Allah. Tempat yang ada di langit semuanya merupakan ciptaan Allah. Aras juga ciptaan Allah. Maka dalam kandungan ayat ini menjelaskan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh demikian semuanya. Tapi Allah menguasai semuanya. Allah yang mengatur semuanya. Allah yang menciptakan semuanya. Kemudian apa lagi? Tidak bersyarat. Kalau makhluk bersyarat keberadaannya. Kalau nggak ada bapaknya nggak bisa lahir. Ada bapak, ada laki-laki tapi nggak beristri, nggak juga bisa melahirkan. Ada istrinya mandul, nggak bisa melahirkan, bersyarat semua. Kemudian hidupnya Allah Subhanahu wa taala tidak terbagi. Hidup kita terbagi. Ada kecil, kemudian setelah hidup terbagi lagi, ada alam kubur, terbagi lagi ada alam rahim, terbagi lagi dalam akhirat. Hidupnya Allah tidak terbagi. Kemudian hidupnya Allah Subhanahu wa taala tidak berproses. Apa artinya berproses? Nah, dilahirkan. Nah, tidak dari bayi, tidak menjadi remaja, tidak tua, dan seterusnya menjadi lansia. Jadi hidupnya Allah SWT tidak berproses. Berbeda dengan kehidupan makhluk. Pasti terbatas, pasti bersyarat, pasti terbagi, pasti berproses. Semuanya. Kemudian apa yang menunjukkan bahwa Allah itu ada daripada dalil Al-Quran yang menunjukkan akan Allah itu maha hidup. Nah,
Apa itu? Kita sering baca ayatnya ini. Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum. Nah, artinya Allah tiada Tuhan selain Dia, al-hayyu yang maha hidup, al-qayyum yang maha mengurusi makhluknya. Ya. Kemudian wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. Ya, surah Al-Furqan ayat 58. Artinya, dan bertawakallah kalian semuanya kepada Tuhan yang maha hidup yang tidak akan mati. Ya, ini menunjukkan akan sifat hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah sifat al-kalam. Artinya maha berfirman. Kalam ini terbagi menjadi dua. Ada kalam nafsi, ada kalam munazzal, firman yang diturunkan. Kalam Allah Subhanahu wa taala tidak berupa suara, tidak berupa huruf. Tapi kalam yang munazzal ini yang menggambarkan kalamnya Allah Subhanahu wa taala itu berupa suara, berupa huruf, berupa cetakan. Nah, itu harus dipahami. Maka Al-Qur'an dan kitab-kitab lainnya, Zabur, Taurat, Al-Qur'an berbahasa Arab, kitab lainnya ada yang berbahasa Ibrani, ada yang berbahasa Suryani. Kalau Taurat mungkin berbahasa Suryani, Injil berbahasa Ibrani. Nah, ini merupakan gambaran firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan petunjuk terhadap makhluknya. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala bahasa makhluknya. Tapi firman Allah tidak berupa seperti ucapan makhluknya, berupa suara, berupa huruf. Ya. Tapi apa yang kita baca itu menggambarkan firman Allah. Kita baca Al-Quran yang ada hurufnya ini. Al-Quran yang ada hurufnya ini menggambarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran yang kita baca sehingga suara kita keluar bunyinya, membaca apa yang teks yang tertuang dalam Al-Quran juga menunjukkan firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi firman Allah bukan berupa huruf, bukan berupa suara. Suara kita, tulisan ini itu yang menggambarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu harus kita pahami. Kemudian dalam pembelajaran kita harus mengajarkan dan meyakini bahwa firman Allah Subhanahu wa taala ini mulia. Maka orang yang membakar Al-Qur'an bisa menjadi murtad, bisa menjadi kafir. Tapi firman Allah ini nggak terbakar, yang dibakar hanya tulisan-tulisannya. Jadi jangan dikatakan yang terbakar adalah firman Allah. Hanya tulisan yang menggambarkan firman Allah itu yang terbakar. Kalau suara kita berhenti ketika mengaji, jangan dikatakan firman Allah berhenti. Yang berhenti suara kita, tapi firman Allah tetap ada. Makanya disebutkan inna kalamallahi qadimun. Sesungguhnya kalam Allah atau firman Allah itu qadim. Artinya terdahulu, ada bersama dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anu qadim. Al-Qur'an ini merupakan sesuatu yang qadim. Kemudian Al-Qur'anu huwal ma'na alladhi tadullu alaihi al-lafzu wal kalimatu al-maktubah. Al-Qur'an yang ada, misalnya di sini ada lemari Qur'an ya. Rak-rak Al-Qur'an. Itu merupakan makna daripada
apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yang berupa lafaz atau kalimat yang tertulis, atau sesuatu yang dihafalkan, atau sesuatu yang diucapkan. Adapun al-aswat, suara yang diucapkan, wa huruf, dan huruf-huruf itu, wal kalimat, dan kalimat-kalimatnya, wal waraku, dan kertas-kertasnya, fahadihi kulluha hadithun. Ini merupakan semuanya makhluk. Ya, itu harus dipahami dengan baik. Ya. Kemudian apa dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman atau berkalam? Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa secara langsung. Artinya, di sini Allah Subhanahu wa taala menghilangkan pendengaran yang menghalangi Nabi Musa alaihissalam mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia bisa mendengarkan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalil lainnya, wa ma kana li basyarin ay yukallimahullahu illa wahyan. Dan tidak Allah Subhanahu wa taala berbicara, berkalam, berfirman kepada manusia melainkan dengan 3 hal. Yang pertama wahyu, secara wahyu yang diturunkan, au min wara'i hijabin, atau Allah Subhanahu wa taala berbicara di belakang tabir, berhijab. Nanti Allah berbicara dengan Nabi Musa, Allah tidak terlihat. Nah, tapi Nabi Musa mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Au yursila rasulan, atau Allah Subhanahu wa taala mengutus sebuah rasul untuk menyampaikan firman-Nya ini. Nah, malaikat Jibril diutus kepada Nabi, nah, menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, atau kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah al-ilmu, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuannya Allah ini juga memiliki 4 poin. Ya, tidak terbatas, tidak bersyarat, tidak terbagi, tidak berproses. Artinya tidak terbatas secara mutlak. Jauh, dekat, dahulu, dan sekarang pasti Allah tahu. Apa yang kita ucapkan, apa di dalam hati kita, apa dalam pikiran kita, Allah tahu. Tapi kalau manusia, kalau nggak diucapkan, dia nggak tahu. Apa dalam pikiran kita, nggak tahu. Apa dalam hati kita, nggak tahu. Istilahnya nggak tahu. Tahunya kalau kita berbicara. Atau kita bertindak. Nah, dengan tindakan kita, dia tahu. Karena ungkapan dalam hati bisa diucapkan, bisa juga tindakan. Ketika orang marah, terkadang nggak mengucapkan saya marah, tapi terlihat dalam dirinya dia marah. Nah, ini merupakan tindakan. Orang sudah tahu ini marah ini. Nah, ini senang ini. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh tindakan kita, tidak butuh ucapan kita untuk mengetahui apa yang ada dalam diri kita. Nah. Kemudian pengetahuan Allah tidak bersyarat, tidak butuh kurikulum. Manusia ini butuh kurikulum. Berganti menteri, ganti kurikulumnya. Iya kan? Artinya bersyarat itu. Ada kurikulum Bapak KTSP ya? Ada juga? Berarti banyak kurikulumnya. Syarat-syaratnya banyak. Ya. Kemudian tidak terbagi. Ya, pengetahuan tidak terbagi. Beda dengan pengetahuan manusia dibagi. Untuk dipelajari di SD beda dengan apa dipelajari di perkuliahan. Untuk dipelajari di TK beda dengan dipelajari di SMA. Begitu seterusnya, terbagi. Kemudian pengetahuan Allah tidak berproses. Kalau kita berproses, diajarkan dari kecil,
Sehingga ada yang cadel karena dia carinya jadi cadel dari kecil. Dari kecil kita baru tahu satu kalimat ayah, bunda, baru berkembang tante yang ada di dekat kita, kemudian berkembang lagi menjadi pengetahuan ketika masuk ke sekolah, meningkat lagi ketika masuk bangku kuliah dan seterusnya, berproses. Jadi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sesuai hakikatnya secara sempurna. Apa dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki pengetahuan? Misalnya dalilnya dalam Al-Qur'an, wallahu bikulli syai'in alimun. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Itu Al-Baqarah ayat 282. Kemudian surah Al-An'am, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Surah Al-An'am ayat 59. Artinya, wa indahu mafatihul ghaibi, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kunci-kunci rahasia segala kegaiban. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan daun apapun yang jatuh melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, tidak pula biji yang ada dalam kegelapan bumi. Wala ratbin, dan tidak pula sesuatu yang basah. Wala yabisin, dan tidak pula sesuatu yang kering, illa fi kitabim mubin, melainkan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tertera dalam Lauh Mahfuz. Artinya Allah mengetahui segalanya. Kemudian berikutnya as-sam'u wal basar. Ini ke-6 dan ke-7 digabung sekalian. Pendengaran dan penglihatan. Pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas, tidak bersyarat, tidak terbagi, tidak berproses. Tidak terbatas secara mutlak, jauh dekat Allah dengar. Kalau kita yang di belakang tembok itu ketika berbisik-bisik kita nggak dengar. Siapa menjamin dia mendengar ada di belakang tembok itu? Nggak ada. Artinya terbatas. Yang ada di dekat kita aja. Yang dekat pun ketika berdua itu berbisik saya nggak dengar. Artinya sangat terbatas kita. Kemudian tidak bersyarat. Artinya kalau manusia butuh syarat supaya melihat, butuh syarat supaya mendengar, butuh telinga, butuh kelopak mata, butuh biji mata, baru bisa melihat, baru bisa mendengar. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh itu. Untuk mengetahui, untuk melihat, untuk mendengar. Kemudian tidak terbagi-bagi. Artinya penglihatan Allah tidak terbagi-bagi. Bisa melihat dan mendengar dimanapun. Kalau tadi manusia terbagi. Yang di sini ya dengar, yang di sana yang nggak dengar, dia terbagi. Begitupun juga penglihatan kita. Ini belakang tembok kita nggak lihat, tapi yang di sini kita lihat. Yang di dekat kita pun nggak lihat. Yang ada di lembaran-lembaran ini kalau nggak dibuka kita nggak lihat.
Nah, artinya terbagi-bagi. Ya. Kemudian tidak berproses. Beda dengan makhluknya berproses. Ya. Melihatnya, bayi kan nggak langsung melihat kan, tapi bisa mendengar. Nah, berproses. Pendengaran dulu berfungsi, baru penglihatannya. Ya. Penglihatan ini lama kelamaan akan rabun, lama kelamaan akan hilang, lama kelamaan butuh alat bantu untuk melihat, butuh kacamata. Yang masih muda juga sekarang butuh kacamata. SD sudah butuh kacamata. Kalau orang dulu masih tua baru butuh kacamata, sekarang SD pun butuh kacamata. Nah, artinya ini sangat berproses, sangat terbatas, butuh alat. Ya. Pendengaran juga manusia begitu. Sekarang ada alat yang dipakai untuk alat membantu mendengar yang dijual itu. Nah, kalau orang kurang pendengarannya bisa beli alat itu. Nah, artinya juga butuh, berkebutuhan terhadap syarat-syarat. Ya, sehingga ia dapat melihat dan mendengar. Apa dalilnya yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat, tapi tidak berkebutuhan terhadap anggota yang dipakai untuk mendengar, yang dipakai untuk melihat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Maha melihatnya Allah, Maha mendengarnya Allah tidak disebutkan tadi, tidak sama dengan segala sesuatu pun yang ada dalam ciptaannya itu. Ya. Karena sifat mendengar, sifat melihat ini sifat ma'ani. Tapi kalau mata, kuping ini bukan sifat ma'ani, sifat jasadiyah. Sifat jasad. Sifat jasmani. Sifat organ. Allah tidak butuh organ itu. Makanya disebutkan laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan segala sesuatu yang menjadi ciptaannya. Kemudian berikutnya adalah sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyahnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah status yang menjelaskan ketika bersifat ma'ani. Contohnya ketika Allah bersifat qudrah, maka disebut dengan maha berkuasa, qadiran. Dalilnya sama dengan yang tadi. Innallaha ala kulli syai'in qadirun. Semuanya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian ketiga misalnya berstatus hidup, maka al-haya menjadi hayyan, maha hidup. Ya. Dalilnya tetap sama dengan yang tadi. Al-hayyu al-qayyum. Maha hidup, maha mengurus segala makhluknya. Kemudian al-kalam, ketika Allah berstatus al-kalam, berfirman, maka yang mutakalliman. Nah, dalilnya masih sama. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan Musa secara langsung. Kemudian al-ilmu, pengetahuan. Ketika Allah berstatus berilmu, maka ya aliman, maha mengetahui segala sesuatu. Dalilnya tetap sama. Wallahu bikulli syai'in alimun. Artinya Allah maha mengetahui segala sesuatu, atau wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya itu meliputi segala sesuatu. Wa annahu qad ahata bikulli syai'in ilma. Kemudian as-sam'u wal basaru. Ketika Allah berstatus mendengar dan melihat, maka menjadi sami'an basiran.
Maha mendengar dan maha melihat. Nah, mungkin sudah lama ini. Sudah ada juga yang makan-makan dan minum-minum. Ya. Kalau kita makan-makan dan minum-minum sambil berbicara, biasanya itu dampaknya mudah masuk. Mudah masuk. Nah, makanya kalau ada orang pertemuan, biasanya kalau orang-orang bos-bos itu maunya restoran, baru berbincang. Karena dengan perbincangan itu mudah dicerna sambil kita makan-makan, sambil kita minum-minum. Ini adalah teori manusia. Baik. Sekian daripada penyampaian mengenai pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala sesuatu itu yang terlintas dalam pikiran kita, yang terbesit dalam hati kita berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun segala sesuatu yang kita dengar, segala sesuatu yang terlihat berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Kalau ada yang sama dengannya, maka pasti ada penciptanya. Karena dengan itu Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan segala makhluknya, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Maha ada, Maha hidup, Maha berilmu. Ya. Sekian daripada penyampaian kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak. Saya pernah punya dosen yang menguasai berbagai bahasa, salah satunya bahasa Arab. Ya. Tapi dia Nasrani. Ya. Dia mengatakan Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ketika ada kalimat Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Allah Maha segalanya. Dikatakan, tapi kekuasaan Allah juga terbatas. Kok bisa gitu? Kekuasaan Allah maksudnya kata beliau itu dibatasi oleh kemahakuasaan yang lainnya. Misalnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tapi juga Allah Maha benar. Kanun-kanun berkuasa atas segala sesuatu, maka dia berbuat semuanya, tapi kan dibatasi oleh kemahabenaran Allah. Itu mohon penjelasan, saya masih agak rumit. Sifat yang satu dibatasi oleh sifat yang lainnya. Begitu menurut beliau. Kalau menurut saya berbeda. Sifat kuasanya Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi dengan sifat iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Iradahnya Allah Subhanahu wa taala misalnya menginginkan kita untuk menjadi orang yang Islam. Ini iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak menginginkan kita untuk menjadi kafir. Maka harus dipahami dengan baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan utusan untuk menjelaskan ini yang benar, ini yang salah, ini yang baik, ini yang buruk. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu dengan kemahakuasaannya telah menyampaikan kepada manusia, ini yang jalan hidayah, ini jalannya setan. Pilih hidayahnya Allah, jauhi petunjuknya setan. Jadi tidak bisa dibatasi bahwa Allah Subhanahu wa taala apa tadi itu? Dibatasi dengan maha benarnya, enggak? Jadi Allah Subhanahu wa taala maha benar dengan segala tindakannya itu. Maha benar atas segala kekuasaannya. Jadi kekuasaannya itu mengandung segala kebenaran. Ya jadi kebenaran tidak membatasi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tindakan kekuasaan Allah mengandung segala kebenaran, mengandung segala hikmah. Mengandung hikmah. Allah menurunkan hujan, ada hikmahnya. Allah buat kita sakit, ada hikmahnya. Tapi ada orang yang tidak ingin sakit. Ya kan?
Jangan disalahkan Allah. Ini mengatakan membatasi Allah. Itu nggak boleh. Allah nggak boleh dibatasi dengan kemauan kita. Jadi kemahakuasaan Allah tidak dibatasi dengan apa yang dimaksudkan oleh manusia benar. Tapi kebenaran mutlak itu milik Allah Subhanahu wa taala yang ingin mencipta segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu. Maka dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala mencipta, mengatur, diutuslah utusan untuk menjelaskan ini yang benar, ini yang salah. Begitu jawabannya. Baik. Dari ibu belakang, yang lain ada. Saya Ustaz ingin bertanya. Jadi Ustaz sudah menyampaikan bahasanya Allah berbicara secara langsung dengan Nabi Musa. Kita tahu pada saat peristiwa Isra Mi'raj Allah berbicara dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertemu dengan Allah secara langsung dan Allah memberikan perintah salat. Ya. Nah, ini tadi disampaikan Allah dalam membuat firman itu dalam bentuk suara, kemudian dalam bentuk huruf. Nah, bagaimana baginda Rasulullah itu bisa menerima perintah Allah dalam pelaksanaan sholat lima waktu, kalau tidak dalam bentuk suara atau huruf? Nah, bagaimana firman Allah disampaikan langsung kepada baginda Rasulullah? Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Nabi tadi sudah sudah disebutkan 3 caranya. Dengan wahyu, kemudian ada dengan perantara, kemudian ada di belakang tabir dan hijab. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Musa, artinya Allah menghilangkan tabir atau hijab yang menghalangi Nabi Musa mendengarkan firman Allah yang karim. Begitupun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, Allah menghilangkan hijab atau tabir yang menghalanginya untuk mendengarkan firman Allah yang kadim, yang tidak berupa suara itu, tidak berupa huruf itu. Tapi ketika Allah menghendaki, langsung dipahami oleh Nabi. Langsung dipahami oleh Nabi. Beda dengan manusia, ketika ingin berbicara dengan Allah, ya berdoa. Misalnya, ya Allah, berikan saya yang ini. Pasti ada suara, ada hurufnya. Tapi Allah berbeda dengan makhluknya. Sekadar berkehendak, ia sudah tahu bahwa Allah menghendaki demikian. Atau Allah menghilangkan hijab antara hamba dengan makhluknya, seperti menghilangkan hijab pendengaran antara Allah dengan Nabi Muhammad SAW ketika ia Isra Mi'raj, sehingga ia berbicara langsung. Nabi Muhammad SAW langsung mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hal ini juga tidak menunjukkan bahwa Allah bertempat di atas. Yang bertempat di atas itu adalah tempatnya Nabi Musa, tempatnya Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW yang berada di Sidratul Muntaha. Tempatnya Nabi Musa ketika berbicara dengan Allah di Bukit Tursina. Tempatnya Nabi Yunus ketika berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala di dasar lautan dalam perut ikan. Tempatnya masing-masing berbeda, dan masing-masing ketiga tempat ini tidak menunjukkan kedekatan secara fisik. Allah dekat dengan Nabi Musa berbicara dengannya. Allah dekat dengan Nabi Yunus ketika berada di lautan, dasar lautan, dalam perut ikan, berbicara juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan berbicara ketika Nabi kita Isra Mi'raj berada di Sidratul Muntaha, sama ketika Allah berfirman dengan Nabi Musa ketika berada di Tursina, sama ketika Allah berfirman ketika Nabi Yunus berada di dasar lautan dalam perut ikan. Tidak menunjukkan kedekatan satu sama lain dalam bentuk jarak atau dalam bentuk fisik. Begitu. Dari ibu ada? Ya. Kalau dari bapak juga masih ada, dan misalnya kalau tidak ada, untuk kalian kita akhiri nanti dengan tahsib pada bapak dan
vaksin. Nanti silakan setelah kali ini, jadi nanti kita sholat dulu berdoa, tapi kita tutup dulu tadi kita dengan harapan mudah-mudahan di tahun yang akan datang bertemu dengan kita Ustaz Haris Parno itu sudah insyaallah beberapa minggu sudah ketemu dalam bulan Ramadan ya. Jadi beberapa hari depan kita insyaallah semakin menunggu dengan bulan suci Ramadan itu, dan kita pada hari ini semoga kita akhiri nanti lanjutkan dengan bacaan surah Yasin kepada Bapak dan Ibu sekalian ikut serta dipersilakan. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah sekalian, sebelum doa penutup ada beberapa pemahaman. Yang pertama, kami mengundang untuk jemaah kita untuk hari Ahad depan, tanggal 12, kajian Ahad kita mengadakan perwahan akbar sekaligus tawakuf sementara, tawakuf makan ikannya dari yang enggak. Jadi tawakuf yang ta'lim malam Rabu, malam Jumat, Jumat pagi, yang malam-malam kilat ya. Jadi nanti akan dibagikan amplop seperti biasa. Nanti ada